Hai, selamat datang di Voice of the Eye, program kesayangan kita semua. Bintang tamu Raisa kali ini adalah seorang penyanyi perempuan yang lagunya tuh sudah viral dan juga sudah punya 61 juta views lebih di digital platform. Tapi sebelum Raisa undang ke panggung, kita dengerin dulu suaranya sedikit karena kalian pasti tahu siapa ini dan lagunya yang sudah kita sering dengar di mana-mana. Halo Kak, boleh di-spill dulu nggak suaranya? Dawai yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpakik doa yang pernah ku ucap. Surga tak menjawab betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku, hati yang dulu terluka dirundung dilema. Suaranya bagus sekali. Halo Kak, selamat datang di Voice of the Eye. Kita tosek kayak gini kalau di sini. Silakan duduk. Kita langsung welcoming Kak Fadila Intan. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kalau keluarganya di Surabaya gimana? Iya. Baik. Baik semua alhamdulillah, dan aku sampai sekarang pun masih tinggal di Surabaya sih gitu. Berarti sampai Jakarta untuk ke Voice of the Eye gitu Iya ya? betul, spesial sekali. Spesial sekali, luar biasa. Kak, aku tuh suka banget sama lagunya. Tadi juga selama aku dengerin kakak soundcheck di belakang, kita menikmati sekali lagu Dawai. Gimana sih Kak rasanya punya lagu yang bisa viral, didengerin sama orang-orang dan banyak yang suka? Sebenarnya aku nggak nyangka, karena kembali lagi aku tuh udah nyanyi kan main lama kan Kak. Cuman tapi karena aku tuh berjuang sendiri atau indie, jadi susah banget kayaknya nih ya buat bersaing di industri musik gitu. Terus sampai ada titik di mana sebelum Dawai itu aku tuh udah mau berhenti nyanyi karena kan aku rilis sendiri, terus promo sendiri, terus kok nggak works ya kayaknya kayak gitu. Mungkin aku pikir kayaknya rezekiku gak di sini, tapi someday mungkin aku bisa balik nyanyi lagi gitu. Tapi ternyata waktu aku coba, ini kan dapat tawaran Kak. Awalnya juga aku kira penipuan gitu. Terus ternyata beneran dan ternyata banyak yang suka, itu aku seneng banget sih. Gitu. Luar biasa, berarti awalnya kakak kira ini penipuan gitu ya. Ternyata beneran dan akhirnya bisa sampai sekarang lagunya. Tapi Kak jujurnya waktu aku dengerin lagu Dawai, Raisa kira yang nyanyi tuh orang Malaysia gitu. Jadi Kak Dila ini orang Malaysia ya. Ternyata dia asli tanah air. Iya, Dia betul. dari Indonesia dan Raisa bangga sekali. Tapi banyak gak sih Kak selain Raisa orang-orang yang suka bilang aku kira orang Malaysia loh. Iya banyak sih. Mungkin karena gaya fashionku juga itu kan kayak ala-ala abaya gitu-gitu. Jadi dikirain orang Malaysia. Padahal kalau ngomong ya pasti bener-bener Jawa pride gitu. Kalau misalnya keluar medoknya gitu. Tapi tetap banyak yang ngira aku orang Malaysia sih di YouTube apalagi. Apalagi karena sebenarnya lagu ini pun juga alhamdulillahnya laku banget kemarin di Malaysia. Jadi banyak yang ngira gitu. Keren banget. Berarti Terima kasih, Kak Dila itu bukan berasal dari Malaysia ya Bukan, teman-teman. dari Surabaya. Dari Surabaya, Betul. tapi lagunya sampai Malaysia, Alhamdulillah. sampai internasional. Nah menurut Kak Dila sendiri kenapa sih kok bisa orang-orang Malaysia tuh banyak banget yang suka Dawai? Apakah karena gaya menyanyi Kak Dila yang agak Melayu atau gimana Kak? Sebenarnya mungkin karena nadanya tuh kan agak Melayu ya. Sebenarnya nada Dawai itu sendiri kan sebenarnya agak Melayu. Terus mungkin rezeki juga. Aku juga sebenarnya kalau ditanya kenapa kok bisa booming, aku juga nggak ngerti gitu. Kayak aku nggak ngerti formulanya. Misalnya aku rilis lagu lagi pun aku juga nggak ngerti formulanya supaya bisa booming sedawai, itu aku juga nggak tahu gitu. Tapi memang lagunya sendiri itu udah sangat bagus sekali. Makasih, Kita Kak. dengerinnya juga, aduh kalau Dawai udah khas banget ya Kak Dila lah sekarang kalau kita dengernya ya. Nah tadi kan Kak Dila cerita kalau Kak Dila itu sempat mengira saat ditawarin lagu Dawai dan juga menjadi soundtrack film, ini penipuan bukan ya? bener. Tapi boleh diceritain dong gimana jadinya prosesnya sampai akhirnya sekarang bisa dinyanyiin sama Kak Dila tuh awalnya gimana?
Prosesnya tuh lumayan panjang sih Kak, karena aku tuh lumayan sering dapat penolakan dulu gitu. Jadi karena aku tuh bener-bener berjuang tuh dari bawah, terus awalnya dari cover-cover lagu, itu sering kayak produser musik itu ngekontak, terus habis itu kayak ngejanjiin mau dirilisin lagu, tapi habis terus ghosting, itu tuh berkali-kali gitu. Jadi waktu ditawarin ini, apalagi buat soundtrack lagu tuh aku kayak, hah kayaknya ini udah pasti fake sih gitu. Tapi ternyata beneran rezeki dan alhamdulillah ya berjalan lancar sampai sekarang gitu. Apalagi sekarang lagu Dawai itu udah sering banget kayaknya masuk top 30 di digital streaming platform. Terus juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi senior yang terkenal seperti Siti Nurhaliza. Terus juga ada Cakrakan. Gimana perasaan Kadila sebagai penyanyi originalnya lagu Dawai? Seneng banget. Kalau misalnya aku pikir dari positifnya itu benar-benar seneng banget karena dulu itu aku bermula dari penyanyi cover yang suka nge-cover lagu. Terus sering banget juga bukan diajak sama orang ya, kayak banyak yang komen cover terus mana nih singlenya gitu. Terus tapi aku sendiri pun sebenarnya udah punya single, tapi kan orang nggak tahu ya karena nggak booming itu tadi. Nah begitu akhirnya Dawai ini udah masuk, udah banyak yang dengerin. Alhamdulillah ini loh laguku sekarang aku udah punya kayak gitu. Terus di cover sama berbagai penyanyi juga alhamdulillah seneng banget. Cuman jadi akhirnya tuh yang cover kan udah keren-keren nih. Jadi jangan sampai penyanyi aslinya itu kalau nyanyi live melempem gitu. Kalau nggak gitu ntar orang ya penyanyi aslinya aja kayak gitu bagusan yang cover. Jadi harus tetap bisa mempertahankan kualitas dan feelingnya kalau nyanyi Dawai gitu. Setuju banget, tapi kalau misalnya masih ada yang komen, emang live-nya sebagus aslinya? Tadi Raisa udah dengerin di backstage, sama persis. Nanti teman-teman juga akan dengerin secara live di segmen selanjutnya. Tapi sebelum itu Raisa mau tanya, kalau lagu Dawai tersendiri artinya tuh apa sih Kak sebenarnya? Dawai itu artinya apa? Terus lagunya menceritakan tentang apa? Sebenarnya waktu awal aku tuh dapet judulnya Dawai, aku tuh protes. Aku bilang, Kak Dawai ini apa? Aku lo nggak tahu artinya. Aku bilang kayak gitu. Ganti pokok Kak judulnya, kayak judulnya yang lebih masa kini kayak gitu. Terus habis itu pencipta lagunya Kak Hendro sama Kak Albert bilang kayak jangan ini tuh ikonik, judulnya Dawai gitu kayak. Ya udahlah aku kayak awalnya iya aja gitu. Dan makna lagunya itu dalam banget, mengajarkan kalau setiap kehidupan itu pasti punya ups and downs, terus setiap manusia punya masalahnya masing-masing kayak gitu. Jadi lagunya dalam banget sih. Tapi kalau misalnya Kadila pertama kali akhirnya terjun ke dunia musik serius untuk produksi lagu, rilis lagu, itu kapan sih Kak? Dan apakah dari awal memang sudah menjadi penyanyi seriosa sekarang yang suaranya keren banget tuh dari kapan Kak? Sebenarnya kalau rilis lagu tuh dari tahun 2022. Itu lagu pertama aku judulnya Siapa Dia, ciptaannya Teh Melly Guslow. Terus habis itu lagu kedua itu Kubang Kenangan tahun 2023 kayaknya, 2023 ya? 2023, terus habis itu ketiga itu Dawai. Keempat aku kemarin remake Dialova dan yang terakhir ini Rindu Dalam Sunyi buat soundtrack film juga gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi kalau misalnya Rindu Dalam Sunyi nih Kak, Kakak tuh ikut dalam pembuatan lagunya atau ada orang lagi dalam tim produksi? Akhirnya Kakak yang membawakan lagu tersebut atau gimana? Kemarin sih karena mepet banget, aku gak ikut dalam pembuatan notasi lagunya, tapi aku ikut dalam penulisan lirik gitu. Jadi karena lagu ini tuh dikejar waktu banget kemarin Kak, jadi kita tuh hamin 30 menit sebelum aku rekaman tuh lirik baru jadi gitu. Karena saking kita rombak-rombak terus kakaknya ini anak kesini deh improve-nya. Jadi aku bikin melodi juga gitu. Seneng sih karena baru ini pertama kali aku percaya diri untuk ikut nulis gitu. Biasanya kayak aku gak mau udah aku nyanyiin aja gitu karena aku gak pede gitu. Ternyata hasilnya juga Kakak puas dan juga itu pengalaman yang banyak pelajaran yang bisa diambil terus juga menyenangkan pastinya ya. Betul. Apalagi Kakak tuh baru selesai konser katanya di Penang. Iya. Bersama Wali Band. Betul. Boleh diceritain gak Kak keseruan di sana? Aku juga gak tahu kenapa tiba-tiba mereka ngundang aku. Yang aku pikirin pada waktu itu aku diundang, Fadila mau gak konser di Penang? Ini ada yang nonton gak ya? Aku tuh mikir kayak gitu karena kayak aku aja off air di sini dulu tahun lalu. Aku tuh sering, aku lagi nyanyi ya Kak, orang tuh pergi kayak pulang, maksudnya gak merhatiin Fadila gitu. Terus pernah juga lagi nyanyi,
karena waktu tuh di depan pejabat, terus pejabatnya pulang, semuanya pulang. Jadi kayak aku tuh nyanyi cuman dilihat 5 orang doang gitu. Dan itu tuh sering banget terjadi. Jadi waktu ada tawaran nyanyi di Pinang itu seneng karena pasti kan pengalaman baru. Tapi aku juga deg-degan, ini gimana ya, nanti ada yang nonton gak ya, ada yang tahu gak ya lagu Fadila gitu. Ternyata sampai sana gila Kak, banyak banget yang tahu alhamdulillahnya. Terus karena tuh di arena gede banget, kira-kira orangnya ada 5.000 gitu dan mereka semua sing along lagu Dawa itu kayak Masya Allah, seneng banget sih. Seru banget. Nah Kak, tapi ke project-project Kak Fadila ke depannya boleh gak di-sharing sama teman-teman Daai? Jadi habis ini bakal ada single lagi nanti bulan depannya, itu buat soundtrack film juga, nanti teman-teman tungguin. Terus habis itu juga bakal ada duet sama penyanyi Malaysia juga gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini lumayan produktif dan semoga teman-teman suka sama karya Fadila gitu. Amin, tungguin terus karya-karya Kak Fadila, bisa di-share di Instagramnya Kak Fadila, jadi follow jangan lupa ya. Nah kalau misalnya musik deh, musik untuk Kak Fadila tuh artinya apa sih Kak? Musik itu kayaknya segalanya deh gitu, kayak kalau misalnya aku disuruh berhenti dari musik kayaknya aku bingung mau ngapain lagi ya gitu. Musik terlalu berarti buat aku, terlalu enjoy juga aku dalam bermusik gitu. Jadi menurut aku musik sih segalanya gitu. Musik adalah segalanya untuk Kak Fadila. Nah pesan yang mau kakak sampaikan seperti harapan kakak untuk industri musik Indonesia ada gak Kak? Harapannya semoga industri musik bisa semakin memberi inspirasi buat kita. Terus habis itu aku juga mau ngasih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pernah gagal kayak aku. Aku tuh nggak pernah nyangka kalau akhirnya Fadila Intan tuh bisa dikenal kayak gini gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya punya feeling, aku bisa nggak ya? Sebenarnya kalian pasti bisa. Kalau misalnya kalian berusaha, ingat Allah tuh pasti nggak tidur, Tuhan nggak tidur, pasti melihat usaha kita. Dan aku pingin teman-teman terus semangat karena kita nggak tahu waktu kita kapan untuk akhirnya rise up gitu. Semangat terus. Setuju sekali, pesan yang sangat penting untuk kita ingat, aku setuju banget. Jangan nyerah dulu, kita tuh gak tahu kapan waktunya kita untuk rise up. Iya, jangan sampai sebenarnya udah tinggal 5 meter lagi ke situ, tapi kita berhenti, tapi karena berhenti gitu. kita jadi nyerah. Terima kasih banyak Kak Fadila kasih Intan banyak, untuk waktunya Kak. hari ini. Iya. Semoga bisa melahirkan karya selalu, Amin. lagu-lagunya dicintai oleh masyarakat Indonesia dan bahkan orang-orang di luar sana, go international. Amin. Nah untuk teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak telah menonton Voice of the Eye hari ini. Tapi Raisa mau ingetin selalu ke kalian, kalau saat ini kalian juga bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus, discover inspiring content. Terima kasih banyak Kak Fadila sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Harus ya nanti ya kalau udah rilis lagi ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Voice of the Eye. Sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya.